Dasar bangsat lu Firman, mau ngambil rumah keluarga gua lu ha? Santai dong bro, apa-apaan ini main lempar-lempar begini? Teddy, apa-apaan sih kamu bentak-bentak Firman kayak gitu? Kamu gak punya sopan santun ya? Ibu yang gak punya otak, ibu tega mau ngalihin sertifikat rumah peninggalan ayah ke penipu murahan ini. Ibu udah buta gara-gara cinta palsu berondong ini, Bu. Wah, jaga mulut lu ya, gue ini mau bantu investasi rumah ini biar makin mahal. Lu anak atau diri? Diam lu kampret, jangan pura-pura sok berduit lu. Cukup Teddy, berani-berani. Cialah Bu, mau kemana sore-sore gini? Udah dandan mentereng banget, bau parfumnya sampai bikin pusing ih. Ya ampun Teddy, kamu tuh bawel banget sih kayak bapak-bapak. Ibu mau keluar sebentar, ada urusan sama teman-teman baru ibu. Urusan apa Bu, kalau sampai harus dandan begitu? Haruslah, masa iya ibu keluar rumah pakai daster terus? Penampilan itu harus dijaga. Tapi Bu, akhir-akhir ini Ibu sering banget keluar rumah sampai larut malam. Emang kenapa? Ibu kan pengen punya kesibukan. Lagian, kalian juga jarang di rumah karena punya kesibukan masing-masing. Tapi tabungan peninggalan almarhum ayah jangan sampai kepake ya Bu, biar Zara tetap ada uang bayar buat semesteran. Aduh Zahra, kamu tuh dikit-dikit bahas soal uang. Kalian tuh tenang aja. Uang tabungan ayah itu aman di tangan ibu. Kau belajar aja yang bener, nggak usah ngatur-ngatur hidup ibu. Ibu ini udah 2 tahun berduka. Sekarang waktunya ibu menikmati hidup. Ya bukan gitu Bu, Teddy cuma minta ibu nggak usah keluyuran melulu, apalagi sama kegiatan yang nggak jelas. Kita kan masih berjuang ngeberesin sisa utang pas saya sakit dulu. Halus banget ya omongan kamu. Tapi intinya mengekang ibu kan. Udah ibu mau berangkat. Males disidang sama anak sendiri. Ini sayang, tes yang kau pengen kemarin udah aku beliin. Terus di kartu ATM ini udah ada modal tambahan buat bisnis fiktif. Maksud aku proyek investasi kamu itu. Wih, makasih Anita sayang, kamu tuh emang wanita paling pengertian yang pernah aku temuin. Romantis banget sih kamu. Bu Ines, lihat deh tuh, itu kan jandanya almarhum Pak Endra, si Nita. Ya ampun, gelendotan sama berondong seumuran anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim, suami baru meninggal 2 tahun. Udah puber kedua, main api sama berondong. Kasian ya si Teddy sama Zahra. Pasti kesel kalau tahu ibunya foya-foya sama berondong. Aduh, ada ibu-ibu rumpi ternyata. Maaf ya, daripada sibuk ngurusin hidup orang, mending urusin rumah tangga masing-masing. Firman ini calon pengusaha sukses, bukan orang sembarangan. Bukan gitu Bu Neta, kita nggak ada maksud buat ngurusin hidup Ibu Neta, cuma mau ngingetin buat hati-hati, cari tahu dulu tuh berondongnya beneran sukses atau enggak. Jangan sampai tadi manfaatin berondong karena harta. Ups. Halah, kalian cuma iri aja sama kebahagiaan saya. Ya sayang, kita pergi dari tempat murahan ini. Teddy, Zahra, kenalin, ini Mas Firman. Dia ini rekan bisnis baru ibu yang bakal bantu ibu muterin uang tabungan kita biar makin berlipat ganda. Halo Teddy Yara, santai aja ya sama Mas Firman. Saya ini pembisnis muda di bidang investasi properti digital. Ibu kalian ini punya potensi besar buat jadi investor sukses. Rekan bisnis, umur lu berapa bro? Kayaknya seumuran sama gua deh. Kok bisnisnya mendadak banget ya pakai datang ke rumah malam-malam begini? Iya, mana lengket banget lagi sama Ibu. Teddy, Zahra, jaga sopan santun kalian ya. Firman ini tamu terhormat ibu, jangan sotoy. Pakai segala nyudutin dia kayak gitu. Dia ini orang yang mau bantu ekonomi keluarga kita. Nggak apa-apa, biasa anak muda suka protektif. Tapi tenang aja bro, saya murni mau nolong ibu kalian kok. Please Bu, ibu jangan mau dibodoh-bodohi sama pemuda yang baru kenal kemarin sore. Diam kamu Teddy, kalian nggak punya hak buat ngatur hidup ibu. Firman, kamu nggak usah dengerin anak-anak kecil ini ya. Ibu, jelasin ke aku. Ini bukti transfer 100 juta ke rekening Firman, masuknya apa? Buat apa Bu? Kok bisa-bisanya ibu habisin uang tabungan peninggalan ayah?
100 juta, Bu. Itu kan uang peninggalan ayah yang mau dipakai buat biaya skripsi dan wisuda Zahra tahun ini. Kenapa dikasih ke Mas Firman? Ya ampun, gak usah teriak-teriak bisa gak sih? Uang itu diputar buat investasi bisnis Firman. Nanti kalau cair, hasilnya juga berkali-kali lipat. Kamu tetap bisa wisuda, Zahra. Tenang aja. Bohong, Firman itu penipu, Bu. Teddy udah cek latar belakang dia. Dia nggak punya perusahaan apapun. Dia cuma berondong pengangguran yang nyari wanita tua kaya buat diperas. Jaga mulut kamu, Teddy. Firman itu orang baik. Dia satu-satunya orang yang bikin ibu ngerasa dicintai lagi setelah ayah kamu meninggal. Kalian berdua tuh anak-anak nggak tahu diri. Bukannya senang lihat ibunya bahagia, malah selalu nuduh yang enggak-enggak. Tapi Bu, Ibu berubah banget sejak ada Mas Firman. Rumah kita yang dulu hangat sekarang tiap hari cuma ada pertengkaran. Ibu lebih milih berondong itu daripada kita anak kandung Ibu sendiri. Kalau kalian gak suka sama keputusan ibu, mending kalian diam. Rumah ini hak ibu, uang itu hak ibu. Pokoknya jangan ada yang berani ganggu Firman lagi. Aduh, Bu Tini, Bu Ines, emang gak capek ya? Jalan kaki panas-panas begini. Makanya cari partner hidup yang bisa ngasih fasilitas mahal dong, kayak Firman aku. Aduh, Bu Neta, kita mah bersyukur hidup harmonis sama suami sah yang halal daripada pamer partner berondong tiap hasil ngutang dan nguras harta anak-anak. Iya nih, dengar-dengar anak-anaknya sampai kewalahan bayar kuliah gara-gara uangnya diperas sama si berondong itu. Kalian jangan ngarang cerita ya. Firman itu sebentar lagi mau beliin saya mobil baru dari hasil bisnisnya. Anak-anak saya itu cuma cemburu aja karena saya punya kehidupan asmara yang lebih bahagia. Bahagia dari mananya, Bunita? Kalau berondongnya tulus, harusnya dia yang nafkain ibu, bukan ibu yang ngasih uang ke berondong sampai ratusan juta. Awas loh, Bu, penyesalan tuh selalu datang di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ups, pergi kalian dari depan rumah saya. Tahu apa kalian soal cinta sejati? Firman itu cinta mati saya. Dasar ibu-ibu kampungan. Ya, dikasih tahu baik-baik malah ngamuk. Yuk Bu, kita pulang. Biarin aja si ibu puber kedua ini tenggelam sama mimpi indahnya. Teddy, buruan, kalau Ibu pulang dan lihat kita ngobrak-ngabrik lemarinya, Ibu pasti langsung ngamuk. Sebentar ya, Ra. Kita harus cari buku tabungan atau polisi asuransi ayah dulu. Siapa tahu masih ada uang buat kamu. Astagfirullahaladzim ya, Ra. Coba kamu lihat ini. Ini sertifikat rumah kita kan? Kenapa ada surat pengalihan nama ke Firman yang udah ditandatangani sama Ibu? Ibu bener-bener udah gila. Ibu beneran mau nyerahin rumah peninggalan ayah satu-satunya ini ke berondong penipu itu. Ini nggak bisa dibiarin. Kenapa Ibu tega sama kita, Rumah ini kan kenangan terakhir kita sama ayah. Nanti malam pas Firman datang ke sini, kita selesaikan semuanya. Ayo kita keluar. Dasar bangsat lu Firman, mau ngambil rumah keluarga gua lu, ha? Santai dong bro, apa-apaan ini main lempar-lempar begini? Teddy, apa-apaan sih kamu bentak-bentak Firman kayak gitu? Kamu gak punya sopan santun ya? Ibu yang gak punya otak. Ibu tega mau ngalihin sertifikat rumah peninggalan ayah ke penipu murahan ini. Ibu udah buta gara-gara cinta palsu berondong ini, Bu. Wah, jaga mulut lu ya, gue ini mau bantu investasi rumah ini biar makin mahal. Lu anak atau diri? Diam lu kampret, jangan pura-pura sok berduit lo. Cukup Teddy, berani-beraninya kamu mukul Firman di depan ibu. Ibu nampar Teddy demi penipu ini. Teddy, Ibu jahat banget. Ibu udah gak sayang lagi sama kita. Kalau kalian nggak bisa menghargai keputusan ibu dan nggak mau terima Firman di rumah ini, kalian pergi dari sini, keluar dari rumah ibu. Bagus, kalau itu mau ibu, kita pergi. Tapi ingat ya Bu, kalau nanti kebusukan penipu ini terbongkar, jangan pernah cari Teddy dan Zahra lagi.
Firman, kamu mau kemana? Pagi-pagi gini bawa koper. Jangan ninggalin aku sayang, uang tabungan aku udah kamu habisin, sertifikat rumah juga udah kau bawa. Lepasin gua nenek-nenek gila. Lu pikir gua beneran cinta sama lu? Gua cuma manfaatin harta dan uang dulu doang. Malah sudi gua sama wanita tua bangka kayak lu. Sadar diri dong. Apa, Firman? Kamu tega banget ngomong kayak gitu. Jadi selama ini kau cuma manfaatin aku. Mana janji kamu yang mau ngebahagiain aku? Hahaha, janji manis itu cuma bikin lu makin bodoh dan buta. Gua bakal pergi dan kita nggak bakal pernah ketemu lagi. Kenapa dia ninggalin aku? Firman jahat. Firman jahat. Woi, mana uang cicilan 500 juta yang dijaminin pakai sertifikat rumah ini? Udah 3 bulan gak dibayar. 500 juta? Tapi saya nggak tahu apa-apa soal utang 500 juta ini. Firman bilang itu cuma investasi modal bisnis. Saya nggak punya uang sebanyak itu buat bayar. Gua gak mau tahu. Kalau lu nggak bisa bayar hari ini, rumah ini disita bank minggu depan. Ini peringatan terakhir. Firman, tolong angkat dong. Ah, mati nomornya, dasar penipu. Ya Allah, bodohnya aku udah ngorbanin anak-anakku sendiri. Aku ngusir Teddy di penjara, harta paling berharga dalam hidupku, cuma demi berondong penipu itu. Teddy, Zara, maafin ibu nak. Ibu harus cari kalian kemana sekarang? Sebentar lagi rumah ini disita bank dan ibu bakal diusir. Ibu gak punya siapa-siapa lagi nak. Nenek, Sarah, cepet kalian pulang, tanggung ibu kalian. Bu Tini, ada apa sama ibu, Bu? Ibu kalian, Bu Nita ditipu sama si Firman itu. Si berondong kampret itu kabur bawa semua uang dan sertifikat rumah kalian. Sekarang ibu kalian jatuh sakit, rumahnya juga mau disita bang. Biarin aja bu, kan pilihan dia dulu. Dia sendiri yang ngusir kita dan lebih memilih penipu itu daripada anak kandungnya. Teddy, tolong mau gimana pun dia itu ibu kita berdosa kalau biarin ibu mati sendirian di rumah itu. Kita pulang ya tolong turunin ego kita demi ibu. Gak bisa Yara, kita udah dibuang sama dia. Buat apa kita peduli dia sekarang? Kita nggak punya apa-apa sampai harus tinggal di kontrakan begini karena pilihan dia sendiri kan. Saya tahu jadi kalian itu nggak gampang, pasti ada rasa sakit itu masih ada, tapi kalian ada darah daging ibu Nita. Iya benar kata Bu Tini, cuma kita yang bisa nolong ibu. Aku yakin kalau ibu bakal berubah dan jadi lebih baik setelah kejadian ini. Kita sebagai anaknya tahu kok kalau ibu itu orang baik. Ya udah, kita temui ibu sekarang. Teddy, Zara, maafin ibu nak. Maafin ibu yang udah buta dan gelap mata. Ibu udah nuker kasih sayang tulus kalian demi cinta palsu penipu itu. Ibu nyesel banget. Udah Bu, udah, yang penting ibu sehat dulu. Teddy udah maafin ibu, kita hadapi ini bareng-bareng ya bu. Permisi, maaf mengganggu. Kami dari pihak bank membawa surat eksekusi penyitaan karena jaminan sertifikat atas nama Firman dia dibayar. Rumah ini resmi kami segel hari ini. Mohon segera mengosongkan bangunan. Iya Pak, kita bakal ninggalin rumah ini. Maafin ibu Teddy, rumah kenangan ayah kamu hilang gara-gara kebodohan ibu. Gak apa-apa bu, rumah boleh hilang. Yang penting sekarang kita bisa bareng-bareng lagi. Untuk sementara waktu kita tinggal di kontrakan dulu ya bu, sampai aku bisa punya uang. Aku janji kalau kerjaanku udah layak, aku bakal beri rumah buat kita tempatin. Ayo sekarang kita tinggalin rumah ini. Walaupun makanannya sederhana, tapi rasanya pasti enak karena bisa makan bareng ibu lagi. Akhirnya, Ibu, Yara, ini baru aja aku dapat pesan dari pengacara kita. Ada berita apa, Gimana kelanjutan kasus penipuan itu? Iya, pengacara bilang si Firman akhirnya berhasil ditangkap sama polisi di luar kota. Semua bukti penipuan sama penggelapan surat-surat rumah kita udah langsung diproses.
Ya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ibu gak nyangka secepat ini penipu itu ditangkap. Alhamdulillah ya Bu, nggak butuh waktu lama ternyata buat nangkep penipu licik itu. Polisinya gercep banget. Iya Bu, lega banget rasanya. Sekarang tinggal kita kawal proses hukumnya biar keadilan buat keluarga kita bisa ditegakkan. Terima kasih ya nak. Ibu benar-benar bersyukur punya anak-anak berbakti kayak kalian yang gak pernah ngebenci ibu. Wah, dibikinin pisang goreng. Pisang gorengnya bikinan ibu emang paling enak sedunia. Iya dong, aku seneng banget akhirnya keluarga kita bisa kayak dulu lagi. Kayak sebelum ayah pergi ninggalin kita buat selama-lamanya. Ibu benar-benar belajar banyak dari masa kelam itu nak. Di usia ibu yang udah tua ini, ibu baru sadar kebahagiaan sejati yang sesungguhnya itu adalah kedamaian hati, dekat sama Allah, dan kebersamaan dengan kalian anak-anak ibu yang gak pernah ninggalin ibu walau ibu pernah salah jalan. Yang penting sekarang kita tetap masa depan ya Bu. Kita siap jagain ibu sampai kapanpun. Kita saling memaafkan dan saling jaga ya Bu.